Dari tempat ini saya menyapa Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada. Saya ucapkan selamat sore, shalom. Terpujilah nama Tuhan, Tuhan baik dalam hidup kita. Dia senantiasa menyertai, menuntun setiap langkah-langkah kita. Bahkan selama seminggu kita sudah diberkati firman Tuhan. Melalui ibadah doa, ibadah PA, ibadah minggu. Bahkan pada hari ini juga kita akan datang kepada Dia menyembah, berdoa kepada Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita Bapak Ibu sekalian. Kita katakan kepada Tuhan bahwa Dia adalah Allah yang sungguh baik, namanya yang indah. Mari kita katakan bahwa kita cinta Dia. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Kami cinta Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari memuji Dia. Ku mau memuji, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Engkau ya Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Yesus, namamu indah. Yesus, cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji, ku selalu pujimu. Ku mau menyembah, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memuji, ku selalu pujimu. Ku mau menyembah, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senang jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan
menyembah Yesus yang hidup, ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi, Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan, segala pujian, segala penyembahan kami Tuhan hanya tertuju kepada Engkau ya Raja kami. Sebab Engkaulah yang memiliki hidup kami Tuhan. Engkaulah yang empunya langit dan bumi. Engkaulah juga yang menebus kami Tuhan. Sehingga jika kami ada pada sore hari ini, kami sadar Tuhan bahwa ini adalah penyertaan Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan yang sungguh besar dalam hidup kami. Ketika kami masuk kepada hadirat-Mu Tuhan, kami ingin memuji Engkau, kami ingin menyembah Engkau Tuhan, sebab Engkau layak untuk dipuji, layak untuk disembah oleh kami semua yang beribadah pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat waktu yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami boleh manfaatkan Tuhan. Kami boleh datang kepada Tuhan dengan seluruh keberadaan kami. Inilah kami Tuhan, inilah hidup kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang dengan satu tujuan kepada Tuhan, yaitu menyembah Engkau, mengagungkan, memuliakan nama Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik, nama-Mu indah, Engkau yang layak untuk kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, dari awal sampai akhirnya ibadah ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Memberkati pelayan Tuhan, memberkati seluruh umat-Mu, bahkan yang menyaksikan ibadah kami, sampai kepada pemberitaan firman-Mu Tuhan. Berkaryalah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Engkau Allah yang adil, benarlah semua jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau Raja segala bangsa, yang Maha Kuasa, sungguh mulia nama-Mu. Amin. Karya-Mu, adilah Engkau, adil dan benarlah jalan-Mu. Sebab Engkau Raja Tuhan, Raja segala bangsa, yang
Maha Kuasa, mulia nama-Mu, besar dan ajaib. Besar dan ajaiblah karya-Mu, amin. Adil dan benarlah jalan-Mu, Engkau Raja segala bangsa, Raja segala bangsa, yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Katakan layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud, sujud kepadamu, sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Engkau layak disembah Tuhan, layaklah segala bangsa. Kami sujud kepadamu, sujud kepadamu, sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Dia Allah yang besar, ajaiblah karya-Mu Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Katakan sama-sama, adil dan benarlah, adil dan benarlah jalan-Mu. Engkau Raja kami Tuhan, Raja segala bangsa, yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Sekali lagi, besar dan ajaiblah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, sungguh adil Engkau, adil dan benarlah jalan-Mu, amin Tuhan. Raja segala bangsa, yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Mari agungkan Dia. Segala bangsa sujud, sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang layak, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah Engkau Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi, layaklah Engkau, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Engkau layak untuk disembah, dipuji dan diagungkan Tuhan. Amin. Inilah hati kami Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau,
dengan mendengarkan firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Katakan, aku cinta padamu, aku cinta padamu Tuhan. Inilah kerinduan kami ya Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Amin. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Katakan, ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan, pujilah aku Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta kepadamu, aku cinta padamu Tuhan. Hati kami rindu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Katakan, ku nyanyi hosana bagi Rajaku, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Nyanyi hosana bagi Engkau Raja kami, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Katakan, ku agungkan Yesus Raja, ku agungkan Yesus Raja. Yesus Raja, Dia berkuasa, Dia berkuasa dan layak disembah. Sekali lagi, ku agungkan Engkau Yesus, ku agungkan Yesus Raja. Dia berkuasa, Dia berkuasa dan layak disembah. Kami nyanyikan hosana.
Kepadamu Tuhan, kami mengagungkan, melakukan pujian kami. Kami meninggikan Engkau, kami mengagungkan Engkau. Hati kami bersyukur kepada Tuhan. Kesempatan sore malam hari ini kembali kami datang kepada Tuhan. Kami menikmati firman-Mu. Tuhan, Engkau berbicara kepada kami. Engkau nyatakan isi hati-Mu bagi kami. Supaya di tengah-tengah kondisi yang kami hadapi, kami tetap memiliki pengharapan. Kami tetap mengandalkan hidup kami kepada Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih puji-pujian yang telah kami naikkan kepada Engkau. Kami percaya Tuhan berkenan, dan saatnya kami membuka hati kami, membuka pikiran jiwa kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua umat Tuhan di tempat kami masing-masing. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat sore, Shalom. Bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan kita waktu, kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk kita datang menyembah kepada Tuhan. Di tengah-tengah kondisi apapun kita, Tuhan masih memberikan kita kemurahan. Tuhan masih memelihara kehidupan kita. Pada kesempatan ini, saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan kepada kita dengan satu topik, yaitu berpegang pada pengharapan yang pasti. Ya. Kalau hari-hari ini kita sedang mengharapkan terjadi suatu pemulihan bagi bangsa kita, bahkan setiap umat manusia di dunia mengharapkan hal yang sama, supaya segera ada pemulihan dari pandemi yang sekarang ini kita alami. Anak-anak sekolah mengharapkan bisa sekolah kembali, gereja mengharapkan supaya bisa ibadah secara offline kembali. Semua punya pengharapan, orang yang bekerja mengharapkan suatu pemulihan. Dan mungkin ada harapan-harapan yang lain yang sedang kita harapkan saat ini. Saya tidak tahu, masing-masing kita pasti memiliki pengharapan. Tetapi firman Tuhan yang ingin saya bagikan kepada kita pada sore malam hari ini, saya ajak kita mempelajari, membaca di dalam Ibrani pasal yang ke-6. Terlebih dahulu kita baca ayat 19 dan ayat yang ke-20. Ibrani 6 ayat yang ke-19 dan 20. Saya minta tolong Bapak Samuel Sirait bisa membaca. Demikian. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Ya, terima kasih. Ayat-ayat ini dimulai dari ayat yang sebelumnya, mulai ayat yang ke-9, dengan satu perikop yang LAI berikan, berpegang teguh pada pengharapan. Berpegang teguh pada pengharapan. Jadi firman Tuhan ini ditulis oleh penulis Ibrani yang kita yakini adalah Rasul Paulus. Dia menulis kepada jemaat waktu itu yang menerima surat ini supaya mereka memiliki pengharapan. Dan penulis sendiri juga punya pengharapan yang kuat di dalam Kristus, pengharapan yang pasti, dan dia menulis ini kepada mereka. Kita akan baca secara perlahan-lahan mulai ayat yang ke-9 terlebih dahulu, ayat 9 sampai ayat 12 saya bagi dalam 3 poin. Jadi ayat 9 sampai 12 kita akan baca sebagai orang-orang yang berpengharapan, dan penulis firman Tuhan menyampaikan bahwa masih ada harapan.
ada harapan bagi kita. Di ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Silakan. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, Ya, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, ya, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik ya, yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. ya. Tetapi hai saudara-saudara yang kekasih, sekalipun kami berkata-kata demikian tentang kamu. Kalau kita baca mulai pasal yang kelima, bagaimana penulis Ibrani memberikan satu teguran keras bagi jemaat waktu itu karena mereka tidak bertumbuh di dalam iman, di dalam pengharapan, di dalam kasih. Mereka masih anak-anak, mereka masih berpikiran yang seperti anak-anak, tidak bertumbuh dewasa seperti yang diharapkan. Tetapi di sini dikatakan bahwa kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Teguran-teguran yang disampaikan oleh penulis supaya umat Tuhan, supaya kita tetap hidup di dalam pengharapan itu, ya, ada suatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Sebab apa? Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga Ia melupakan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan kepada namanya. Jadi ternyata jemaat itu awalnya mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ditujukan untuk Tuhan. Tetapi kemudian mulai melorot, mulai menyusut, mulai kendor. Ya. Mereka sudah mulai tidak sungguh-sungguh. Mereka mulai kehilangan arah pengikutan mereka kepada Tuhan. Mereka mulai hilang pengharapan. Tapi di sini disampaikan ayat yang ke-11 tadi bahwa Allah bukan tidak adil. Dia Allah yang adil, yang ingat apa yang kamu kerjakan. Ya. Ayat yang ke-11, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu sesuatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Orang yang memiliki pengharapan, orang yang memiliki keyakinan yang pasti, maka dia akan semakin sungguh-sungguh. Dia akan sungguh-sungguh melakukan hal yang baik, melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan. Pengiringannya kepada Tuhan, pelayanannya kepada Tuhan akan sungguh-sungguh. Ya. Dan ini disampaikan kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan. Ya. Orang yang sudah putus asa, kehilangan pengharapan, dia tidak akan sungguh-sungguh lagi. Dia akan melakukan segala sesuatu dengan mungkin asal-asalan, bahkan tidak melakukan sama sekali. Ya. Tapi orang yang berpengharapan di tengah kondisi keadaan apapun, dia akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Nah, kesungguhan inilah merupakan satu ciri dari orang yang punya pengharapan. Sehingga disampaikan sampai kamu memperoleh pengharapan itu secara pasti. Dan ayat 12 dikatakan agar kamu jangan menjadi lamban. Ya. Dalam terjemahan lain, agar kamu tidak lalai atau tidak kehilangan semangat atau tidak bersikap masa bodoh. Saya membaca dalam satu terjemahan
firman Allah yang hidup. Disampaikan ayat 12 itu berkata begini. Karena saudara mengetahui apa yang tersedia kelak. Ini pengharapan. Ya. Saudara tidak akan jemu menjadi orang Kristen. Dan juga tidak akan kehilangan semangat. Atau bersikap masa bodoh. Tetapi saudara akan berhasrat mengikuti teladan orang-orang yang karena iman dan kesabaran mereka telah menerima segala sesuatu yang dijanjikan Allah kepada mereka. Nah, orang yang punya pengharapan, dia tidak akan lalai, dia tidak akan lamban. Dia tidak akan patah semangat, kehilangan semangat atau bersikap masa bodoh, cuek. Tidak. Dia akan melakukan segala sesuatu karena ada suatu harapan yang akan dicapai. Dan pengharapan ini pengharapan yang besar. Kalau di dunia ini kita melihat orang yang misalnya kompetisi gitu ya, atau memperebutkan sesuatu karena mereka mengharapkan sesuatu, mengharapkan hadiah, mengharapkan imbalan dari apa yang dia kerjakan, dia akan berjuang habis-habisan karena dia tahu setelah perjuangan itu kalau dia bisa menang, dia akan mendapatkan hadiah yang besar, upah yang besar. Ya. Dan di sini disampaikan bahwa saudara mengetahui suatu pengharapan yang kelak yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Pengharapan hidup kekal di dalam Kristus. Maka jangan lalai, jangan lamban. Jangan menjadi putus asa. Jangan kehilangan semangat di dalam menjalani hidup yang memang penuh tantangan ini. Ya. Itu suatu nasihat firman Tuhan kepada jemaat waktu itu dan kepada kita pada malam hari ini. Supaya kita juga jangan kehilangan semangat. Orang kalau sudah kehilangan semangat, waduh, pandangan bisa kosong gitu ya. Nggak punya gairah, loyo. Makan pun nggak selera dan lain sebagainya. Tapi kita yang memiliki pengharapan di dalam Kristus. Karena sesuatu hal yang besar yang Tuhan sediakan bagi kita. Kemuliaan yang Tuhan berikan bagi kita. Mari kita bersemangat. Jangan biarkan kita ada di dalam kelemahan. Di dalam kehilangan semangat. Tapi mari kita bangkitkan kembali semangat itu. Semangat dalam hal apa? Ya, dalam hal melayani Dia. Dalam hal melakukan segala kegiatan pekerjaan kita dalam kondisi yang kita alami saat ini. Mari tetap punya pengharapan. Ya, jangan sampai kehilangan pengharapan. Tetap berpegang pada pengharapan. Ya. Tentu pengharapan yang disampaikan oleh firman Tuhan ini bukan hanya pengharapan-pengharapan yang seperti saya sampaikan di awal, kita mengharapkan segera kondisi dunia kita saat ini bisa pulih kembali, normal kembali, ibadah normal kembali dan lain sebagainya. Ya. Tapi pengharapan yang pasti, ya, itu yang Tuhan inginkan bagi kita melalui firman Tuhan ini. Dan disampaikan agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Ternyata ya, ada satu nasihat, turutilah mereka, ikuti teladan mereka yang oleh iman, yang memiliki pengharapan, telah mendapatkan janji itu. Dan satu contoh yang diberikan di sini, yaitu Abraham. Kalau kita baca di pasal 11 dari Ibrani ini, ada banyak sekali tokoh-tokoh iman yang dicatat di sana. Tetapi di sini kita melihat Abraham. Abraham yang telah beriman kepada Tuhan dan dia sabar. Nah, memang orang yang berpengharapan itu harus sabar. Ya, dibutuhkan suatu kesabaran. Dan disampaikan bahwa mereka telah beriman dan dengan sabar mendapat bagian yang dijanjikan itu. Ayat yang ke 13 sampai 17 kita akan baca bagaimana kepastian dari pengharapan itu. Silakan ayat 13 sampai ayat 13 sampai ayat yang ke-17.
Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Iya. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Iya, terima kasih. Kepada Abraham, Allah berjanji dan mengikat dirinya dengan sumpah bahwa apa yang dijanjikannya itu pasti terjadi. Dan Abraham mengharapkan itu dan dia menanti dengan sabar. Dalam konteks ini kita tahu bagaimana Tuhan berjanji kepadanya mengenai keturunan dan bahwa oleh keturunannya semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Abraham menanti dengan sabar. Kalau kita baca Kejadian pasal 12 sampai pasal yang ke-22, kita melihat bagaimana perjalanan iman Abraham mengharapkan janji Tuhan. Ya. Mengalami dinamika di dalam imannya, tapi kita diingatkan supaya kita meneladani, mencontoh, mengikuti teladan iman dari Abraham. Karena memang dia adalah bapa orang percaya. Dia adalah teladan bagi kita. Sebagaimana dia beriman, kita juga harus beriman kepada Allah. Dan disampaikan, Abraham menanti dengan sabar. Nah, ini diulangi lagi, sabar. Kesabaran. Saudara, kondisi apapun yang kita hadapi saat ini, mari kita sabar. Orang yang sabar, ya, orang yang kuat. Ya. Tapi orang yang tidak sabar, maka dia akan bertindak, bahkan bertindak bodoh, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, melakukan kehendak diri sendiri karena tidak sabar. Ya. Sarai tidak sabar menanti janji Tuhan itu, sehingga dia bertindak yang salah. Dia memberikan hambanya Hagar kepada Abraham. Sabar. Nah, tapi yang disampaikan di sini bahwa janji itu suatu janji yang pasti. Karena yang menjanjikan adalah Allah. Ya. Allah berjanji dan dia bersumpah atas dirinya sendiri. Dan itu suatu kepastian. Ya. Kalau kita manusia ini berjanji, bisa saja terjadi bahwa janji itu tidak bisa ditepati. Manusia bisa mengingkari janjinya. Tetapi Tuhan sekali berjanji, maka ia akan menepatinya. Apalagi di sini disampaikan bahwa ia mengikat dirinya dengan satu sumpah. Bahwa itu sesuatu yang pasti. Nah, di bagian terakhir yang kita baca pertama tadi, di ayat yang ke 18 sampai 20, kita baca kembali. Ayat 18 sampai 20, inilah yang menjadi pengharapan kita itu. Silakan dibaca 18 sampai 20. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Iya, satu kepastian bahwa janji itu janji yang pasti karena Allah tidak mungkin berdusta. Sehingga dikatakan kita yang mencari perlindungan.
beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di hadapan kita, yang terbentang di hadapan kita. Pengharapan itu pengharapan yang pasti, yang ada di depan mata kita. Pengharapan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Dan itu sesuatu yang pasti. Dan kepastian itu oleh karena Kristus yang telah membuka jalan bagi kita. Dia sebagai perintis. Ayat yang ke-19 dikatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pengharapan itu sauh, atau istilah lain jangkar ya. Ini satu istilah perkapalan yang biasa menggunakan kapal, maka ada sauh atau jangkar supaya ketika kapal atau perahu berhenti, maka jangkarnya dilemparkan ke dasar laut supaya ketika ombak datang, angin badai datang, kapal itu tetap di tempatnya, dia tidak sampai terbawa arus, sampai terbawa oleh ombak, dan akhirnya bisa tenggelam. Pengharapan itu pengharapan yang pasti, adalah sauh, jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Orang yang punya pengharapan, kita yang memiliki pengharapan, kita memiliki keamanan, jiwa kita aman. Jiwa ini pikiran, perasaan, kehendak kita mendapatkan keamanan. Karena sauh itu sudah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Kalau kita tahu dalam pengajaran tabernakel, ini berbicara mengenai ke belakang tabir mana? Di tempat atau ruang Maha Kudus, di tata Allah, di dalam surga. Bahwa pengharapan kita itu sudah di sana. Dan satu kali kita akan sampai ke sana. Dan itu pengharapan yang pasti. Kita aman, kita mendapat perlindungan di sana. Maka pengharapan ini bukan hanya pengharapan yang biasa. Bukan hanya pengharapan yang, wah sudahlah berharap saja. Harap-harap cemas gitu. Enggak, ini pengharapan yang pasti yang dikerjakan. Sudah dilabuhkan di sana. Sehingga kita tidak akan mungkin akan terbawa arus. Karena memang Ibrani ini mengingatkan kita bahwa di pasal 2 ayat 1, saya baca Ibrani 2 ayat 1, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Orang yang tidak memiliki pengharapan, orang yang tidak memiliki iman dan kasih kepada Tuhan, orang yang tidak memiliki pegangan kuat dalam hidupnya, maka dia akan mudah terbawa oleh arus. Dalam konteks ini adalah arus pengajaran yang menyimpang daripada Kristus. Bahwa firman Tuhan mengajar kepada kita, kita telah diberikan pengharapan, di mana pengharapan itu sauh yang kuat, sauh yang kokoh, dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ayat 20, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis. Dia sudah merintis jalan bagi kita. Dia sudah membuka jalan bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Yesus sudah membuka jalan bagi kita. Jalan itu, pengharapan itu bukan sesuatu yang abu-abu, yang samar-samar. Tapi ini sesuatu yang pasti karena sudah ditunjukkan jalannya. Yesus sudah membuka jalan bagi kita. Dia sebagai perintis. Di pasal yang ke-10 Ibrani, kita baca Ibrani 10 ayat 19 sampai ayat yang ke-25. Kita baca ayat-ayat ini. Bagaimana Yesus telah membuka jalan bagi kita. Ibrani 10 ayat 19 sampai ayat yang ke-25. Silakan. Jadi saudara-saudara,
Ya. Oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Ya. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Terima kasih. Oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Darah Yesus jadi untuk mendapatkan pengharapan itu. Sau itu dilabuhkan di sana oleh darah Yesus, pengorbanan. Jangan kita menyia-nyiakan pengorbanan itu. Ya. Yesus memberikan dirinya, disebutkan tabir itu telah dirobek dan tabir itu adalah dirinya. Ya. Dikorbankan. Untuk apa? Supaya kita mendapatkan jalan. Kita dapat dan dengan penuh keberanian dapat menghadap Allah. Oleh karena darah Kristus yang telah menyucikan hati nurani kita. Ya. Sehingga kita berkenan di hadapan Allah. Saudara, marilah kita menyadari hal ini. Ya. Jangan mudah putus asa. Ya. Jangan mudah kehilangan pengharapan. Jangan mudah kehilangan harapan. Ya. Jangan mudah terombang-ambing oleh badai kehidupan ini. Ya. Oleh berbagai gelombang yang menimpa kehidupan kita. Jangan dengan mudah akhirnya kita menyalahkan Tuhan. Kita kecewa. Ya. Ada nyanyian, tak pernah kecewa mengiring Yesus. Ya. Tak pernah kecewa. Jangan mudah kecewa mengiring Yesus. Sekalipun kita menghadapi tantangan, rintangan dalam hidup ini. Ya. Roma pasal 5 dikatakan, pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang kelima, bahwa pengharapan itu tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Ya. Jangan mudah kecewa. Karena apa? Karena Yesus sudah mengalami penderitaan. Penderitaan badani yang sangat luar biasa. Bahkan dia menyerahkan nyawanya hanya untuk memberikan pengharapan itu bagi kita. Kita tidak berjuang untuk itu. Ya. Itu bukan usaha kita untuk mendapatkan pengharapan itu. Tapi Kristus, Tuhan kita Yesus Kristus telah mengerjakan semuanya itu. Jangan sia-siakan. Ya. Kalau kita sekarang ini berjuang untuk melewati hari-hari kita, sesungguhnya bukan untuk mendapatkan apa yang Tuhan sudah sediakan itu. Tapi karena kita percaya bahwa kita ini sudah diberikan pengharapan. Ya. Jangan seperti orang-orang Ibrani ini, ya, maksudnya di dalam surat Ibrani ini, kalau Bapak Ibu nanti bisa baca pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 itu, mereka sudah mulai kehilangan arah. Ya. Mereka yang tadinya mengecap kasih karunia, mereka yang tadinya mendapatkan kemurahan Tuhan, tapi kemudian mereka main-main di dalam pengiringan mereka di dalam Tuhan. Mereka tidak menunjukkan kesungguhan, tapi firman Tuhan datang kepada mereka, datang kepada kita. Mari kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, ya,
Dan dilanjutkan, karena itu marilah kita menghadap Allah. Ayat 25, marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan. Ya, kita yang memiliki pengharapan, kita juga harus membawa pengharapan itu kepada saudara-saudara kita yang mengalami kelemahan. Ya, memang tidak bisa dipungkiri bahwa orang bisa lemah, bisa kehilangan pengharapan. Tapi firman Tuhan mengajak kita, marilah kita saling memperhatikan. Ya. Supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Kalau ada orang yang mengalami kelemahan, mulai kehilangan pengharapan, mari berikan kekuatan. Kita membawa pengharapan. Ya. Membawa semangat baru dalam hidupnya. Bagaimana kita bisa memberikan semangat bagi suami misalnya menghadapi tantangan dalam pekerjaan, dalam usaha. Istri memberikan semangat, punya pengharapan. Ya. Istri juga demikian. Orang tua kepada anak-anak, kepada sesama pelayan. Ya. Saling memberikan, mungkin sudah mulai kendor di dalam melayani Tuhan. Mungkin sudah ada yang undur ya di dalam beribadah, maka disampaikan ayat yang ke-25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ya. Saat ini kita ibadah secara online, masing-masing di rumah kita. Tapi apakah kita menunjukkan kesungguhan? Ya. Mari saling mendorong, saling memotivasi satu dengan yang lain. Saat-saatnya kita ibadah, mari orang tua mengajak anaknya. Ya. Istri mengajak suami. Ya. Jangan karena di rumah ya sudah santai-santai aja. Toh nggak ada gembala yang memperhatikan. Ya. Mari kita harus menunjukkan kesungguhan. Ya. Dan dilanjutkan ayat yang ke-25. Ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati. Nah, saling menasehati. Satu dengan yang lain. Sesama anggota keluarga. Ya. Sesama anggota pelayanan. Mari menasehati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Hari Tuhan mendekat. Kita tidak tahu apakah hari-hari ke depan akan semakin baik, ya, akan semakin seperti apa. Tapi yang jelas hari Tuhan semakin mendekat. Artinya bahwa kedatangan Tuhan semakin dekat. Oleh sebab itu karena kita memiliki pengharapan itu, kita akan bertemu dengan Dia. Yang disebutkan tadi, pengharapan itu sudah terletak di hadapan kita. Jangan menyia-nyiakan setiap waktu-waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Mari kita melakukannya dengan penuh semangat. Ya. Apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita lakukan dengan penuh kesungguhan. Dan kita hidup dalam kesabaran, sabar menanti janji Tuhan itu. Jangan sampai kita menjadi hilang pengharapan, akhirnya kita kecewa. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita yang telah mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita melakukannya. Mari kita berpegang teguh pada pengharapan itu. Ya. Jangan lepaskan pengharapan. Ya. Jangan tinggalkan pengharapan itu. Karena pengharapan itu bukan hanya pengharapan di dunia ini. Pengharapan yang pasti. Sampai hidup yang kekal. Keselamatan yang Tuhan sudah janjikan. Itu keselamatan yang pasti. Jangan dengan mudah kita mundur, lemah. Tapi kalau kita saat ini mungkin ada dalam kelemahan, mari bangkit kembali. Semangat kembali. Ya. Kalau sudah mulai loyo dalam pelayanan, ya, sudah mulai kehilangan semangat, kehilangan gairah, mari minta Tuhan berikan gairah, berikan semangat. Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Ya. Kalau kita sudah mulai putus asa menghadapi kenyataan hidup, ya, mari berharap kepada Tuhan. Pandang ke atas, ya. Di kiri, kanan, depan, belakang, bawah enggak ada pengharapan. Di atas ada pengharapan kita. Yesus harapan jiwa kita. Yesus pengharapan kita yang pasti. Kita nyanyikan pujian ini, ya, di dalam NR
16, Yesus harapan jiwaku. Dialah pengharapan jiwa kita, berharap kepadanya. Mari kita menyanyikan ini dan nanti kita akan berlutut berdoa kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Lakukan dengan sungguh-sungguh, lakukan dengan hati yang merindukan, ya, hati yang memiliki pengharapan yang besar, kemuliaan yang besar. Ya. Kita melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Yesus harapan jiwaku. Kita nyanyikan pujian ini. Hanya Yesuslah pengharapan jiwa. Yesuslah pengharapan jiwa yang mati atas Golgota. Dialah gembala yang melindungi, yang memelihara. Gembala dan penghibur teguh, Yesus harapan jiwaku. Bait kedua, damainya diberi. Damainya diberi bagi tebusannya. Dia angkat bila ku jatuh. Terima kasih. Dalam bahaya dan dalam peperangan, Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas hidupku. Diselamat suka dalam hatiku. Yesus harapan jiwaku. Bait ketiga, ku tahu di surga Tuhan tunggu saya. Tahu di surga Tuhan tunggu saya. Di sana bersama Tuhan. Ku pegang tangan yang lubang di paku. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas hidupku. Diselamat suka dalam hatiku. Yesus harapan jiwaku. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan berlutut. Yang bisa berlutut, mari kita berlutut dimanapun kita berada, di rumah kita masing-masing. Kita datang, kita tahu Allah hadir bersama dengan kita. Kita nyanyikan refnya dan kita akan berlutut menyembah kepada Tuhan. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas hidupku. Amin.
selamat suka dalam hatiku, Yesus harapan jiwaku. Sekali lagi backing vokal menyanyikan refnya ini. Engkau harapan kami. Engkau yang terima kasih Tuhan. Terima kasih. Syukur. Terima kasih Tuhan, syukur kepadamu. Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah pengharapan kami, menyembah Tuhan, kami tinggikan Engkau. Datang kepada kami, memberikan kami pengharapan. Haleluya Yesusku, terpujilah Tuhan, terpujilah Engkau Allah yang hidup, termulialah nama-Mu Tuhan. Besar setiamu bagi kami, janji-Mu janji yang pasti Tuhan. Kami bersyukur kepada, kami berterima kasih bagi Haleluya. Hati kami menyembah-Mu Tuhan, hati kami bersyukur. Engkau sungguh baik bagi kami, pengorbanan-Mu sempurna bagi kami. Engkau telah menjadi perintis bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesusku, Engkau bersempat. Haleluya. Terima kasih Engkau berikan kami semangat baru, gairah yang baru, firman-Mu yang menghidupkan pengertian, firman-Mu yang menghidupkan semangat kami. Haleluya, haleluya Yesusku. Terima kasih ya Yesusku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu bagi kami. Kami bersyukur, Engkau yang memberikan kami Terima kasih ya Yesus.
Terpujilah Tuhan, terpujilah nama Yesus. Syukur, syukur kepada syukur, terima kasih Tuhan. Kami menyembah, kami tinggikan haleluya. Terima kasih ya Tuhan, kasih-Mu besar bagi kami, kasih-Mu heran atas kami. Engkau yang menopang hidup kami, Engkau yang mendukung kami. Ketika kami lemah, Engkau memberikan kami kekuatan. Engkau tidak membiarkan kami jatuh tergeletak. Tangan-Mu yang kuat menopang kami. Terima kasih ya Yesusku, terima kasih. Terpuji-pujilah Tuhan, terpujilah Engkau Allah. Syukur kepada-Mu Tuhan, syukur bagi-Mu Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Jiwa kami aman di dalam Engkau, hati kami merasa tentram di dalam Engkau. Pengharapan kami, berikan kami damai sejahtera. Terima kasih, pengharapan yang kokoh di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Yesus. Syukur kepada-Mu. Besar anugerah-Mu bagi kami, besar kasih-Mu bagi umat tebusan-Mu Tuhan. Haleluya Yesusku. Damai-Mu Engkau berikan bagi kami, damai-Mu Engkau limpahkan bagi kami. Engkau memberikan kami pengharapan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah yang hidup. Syukur, syukur kepada-Mu Tuhan. Engkau tahu kerinduan kami, Engkau tahu hidup kami umat, Engkau tahu kondisi kami. Terpujilah Tuhan. Syukur, syukur bagi-Mu Allah yang hidup. Haleluya. Besar setia-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu bagi kami. Kami menyembah, kami tinggikan Engkau ya Tuhan. Kami muliakan Engkau. Haleluya Yesus, haleluya. Hati kami bersyukur, hati kami merasakan damai sejahtera.
Jiwa kami aman di dalam Engkau, Tuhan. Perlindungan yang sempurna dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesusku. Terpuji-pujilah Tuhan. Termulialah Engkau Allah yang hidup. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesusku. Terpujilah Tuhan. Mulialah Tuhan. Mulialah Engkau. Agung dan mulialah Yesus. Terima kasih. Terima kasih Allah yang hidup. Syukur, syukur kepada-Mu. Besar setia, besar anugerah-Mu. Terima kasih Allah yang hidup. Terima kasih Yesus. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Engkau. Syukur, syukur bagi-Mu ya Yesus. Haleluya. Haleluya. Hati kami mengagungkan Engkau. Hati kami bersyukur kepada. Haleluya. Kekuatan gunung batu pengharapan kami. Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Engkaulah benteng hidup kami. Kepadamu lah perlindungan kami ya Tuhan. Engkaulah yang menaungi hidup kami. Engkaulah sumber damai sejahtera kami ya Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesusku. Terpuji-pujilah Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Hormat kemuliaan bagi-Mu. Kebaikan-Mu sempurna bagi kami. Pengorbanan-Mu sempurna bagi kami. Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih ya Yesusku. Terima kasih Allah yang hidup. Syukur. Syukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Mulialah Engkau Allahku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah yang hidup. Gembala agung kami yang memelihara hidup kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesusku. Syukur, syukur kepada-Mu ya Tuhan. Syukur kepada-Mu ya Yesusku. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Hati kami sungguh bersyukur Tuhan. Hati kami sungguh berterima kasih kepada-Mu. Haleluya Yesusku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas hidupku. Kita naikkan 2 kali ref ini. Saya undang kita berdiri atau duduk. Dan nanti doa ucapan syukur saya serahkan kepada Bapak Samuel Sirait. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas hidupku. Beri selamat suka, beri selamat suka dalam hatiku. Yesus harapan jiwaku. Sekali lagi, Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Amin. Yesus pelepas hidupku. Selamat suka dalam hatiku. Yesus harapan jiwaku. Siapakah pengharapan bagi jiwa kami Tuhan? Selain Engkau Yesus yang sudah mati bagi kami, yang sudah merintis jalan bagi kami Tuhan. Bahkan Engkau telah masuk ke tempat Maha Kudus dengan membawa darah-Mu sendiri Tuhan, supaya kami manusia berdosa diselamatkan, dilayakkan oleh Engkau Tuhan. Sehingga kami memiliki pengharapan yang pasti di dalam Engkau Tuhan. Pengharapan yang benar-benar membuat kami aman di dalam Engkau Tuhan. Jiwa kami mendapatkan ketenangan di dalam Engkau. Kami sadar Tuhan bahwa ketika kami menghadapi badai hidup, ada mungkin masalah yang datang menimpa kami. Rasanya mungkin kami diombang-ambingkan Tuhan. Kami mulai ragu, kami bisa bimbang Tuhan oleh banyaknya tekanan yang datang di dalam hidup kami. Tetapi melalui firman-Mu Tuhan, kami diingatkan bahwa kami harus berpegang teguh kepada pengharapan, yaitu pengharapan di dalam Kristus Yesus. Pengharapan yang sudah dijamin, pengharapan yang pasti, bukan pengharapan yang kosong ya Tuhan, melainkan sebuah pengharapan yang aman bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau melihat hati kami Tuhan, manakala kami sudah mulai lalai, manakala kami sudah mulai melemah, manakala kami sudah mulai tidak semangat dalam mengikut Engkau. Tolong kami Tuhan, tolong kami ya Bapa. Jika pengharapan kami di dalam Engkau, tentu kami dikuatkan oleh firman-Mu Tuhan. Tentu kami akan kembali kepada pengharapan yang sejati di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih, bangkitkanlah kembali semangat di dalam diri kami Tuhan. Mantapkanlah kembali pengharapan kami di dalam Engkau. Sehingga di dalam pengiringan kami di hari-hari ke depannya Tuhan, kami semakin lebih giat melayani Tuhan.
semakin lebih giat lagi bersekutu dengan Tuhan, beribadah, melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami adalah orang-orang yang memiliki pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, memberkati dalam pelayanan, memberkati dalam keluarga, memberkati dalam segala apa yang Tuhan percayakan. Kiranya Engkau pakai lebih lagi Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami yang mendengarkan sedang jemaat-Mu, siapapun kami yang sudah mendengarkan, biar kiranya kami dikuatkan, ditopang, diingatkan kembali, supaya kami selalu kembali kepada kebenaran-Mu yang sejati, yang akan kami lakukan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa ucapan syukur kami yang kami naikkan dan yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom sidang jemaat, semoga kita dalam keadaan sehat semua ya. Berikut adalah pengumuman mingguan selama ibadah online. Bagi sidang jemaat yang ingin memberikan persembahan dan juga untuk persepuluhan, bisa mentransfer ke rekening berikut. Kami juga mengundang bagi sidang jemaat yang rindu ambil bagian dalam kegiatan DJKJ, dapat mentransfer melalui rekening berikut. Sidang jemaat silakan menyimpan nomor kontak center GKGA untuk mendapatkan informasi terkait kegiatan gereja. Untuk permohonan doa dan ucapan syukur, sidang jemaat dapat menginfo melalui SMS atau WhatsApp dengan mencantumkan nama ke nomor yang tertera di layar kaca. Paling lambat H-1. Sehubungan dengan kegiatan ibadah online, maka perjamuan Tuhan dilakukan secara mandiri di tempat masing-masing. Dan jangan lupa, tiap hari Sabtu selalu diadakan ibadah kaum muda secara online melalui YouTube channel gereja kami. Akan dilaksanakan penyerahan anak bagi jemaat GKGA. Jangan lupa untuk mengambil formulir pendaftaran dan mengembalikannya tepat waktu ya. Subscribe YouTube channel GKGA untuk melihat live streaming dan siaran tunda ibadah. Demikian pengumuman mingguan selama ibadah online. Jangan lupa jaga kesehatan dan taati protokol kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mengucap syukur atas perpanjangan umur cucu kami, Kathleen Felicia, tanggal 8 November yang kedua tahun. Kiranya bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati pemohon keluarga. Kita sama-sama menyatukan hati kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami yang mengalami sakit, stroke. Biarlah Tuhan Engkau yang menjamah kehidupannya. Engkau hadir bersama dengan beliau, memulihkan keadaannya. Jika ada kesalahan, Tuhan Engkau yang mengampuni. Biarlah melalui pengampunan itu, Tuhan mencurahkan berkat-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati kehidupannya, Engkau yang memberikan iman yang kuat menghadapi sakit penyakit ini bersama dengan keluarga, supaya semua boleh mengalami pertolongan Tuhan. Juga yang berulang tahun, biarlah Tuhan Engkau yang memberkati mereka, perpanjangan umur yang Tuhan berikan, biarlah mereka gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan, dan kami bersyukur untuk ibadah yang Tuhan sudah berikan bagi kami, yang Tuhan berkati, dan juga ibadah-ibadah kami ke depan yang sudah terjadwal. Tuhan memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani sidang jemaat-Mu, Tuhan berkati. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami pada malam hari ini. Biarlah Engkau yang terus menyertai kami, memberkati kami, mengayomi kami, bahwa kami adalah orang-orang yang berpengharapan di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau menerima berkat-Mu, berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita, mengayomi kita, memimpin kita mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita, orang-orang ketebusannya. Terpujilah Tuhan, di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, mempelai pria surga yang kami nantikan. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.